Kalau kita perhatikan, orang kaya itu seperti punya jurus rahasia dalam mengatur waktu. Padahal, setiap orang di dunia ini sama-sama dikasih jatah 24 jam per hari. Bedanya, cara mereka mengelola 24 jam itu yang bikin hasil hidupnya jauh berbeda. Nah, di artikel panjang ini kita akan ngobrol santai soal bagaimana sebenarnya orang-orang kaya dan sukses mengatur waktunya. Lalu bagaimana kita bisa menirunya dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, mindset dasar. Waktu lebih mahal daripada uang. Hal pertama yang membedakan orang kaya dengan kebanyakan orang adalah cara pandang mereka terhadap waktu. Buat mereka, waktu jauh lebih berharga dibanding uang. Uang yang hilang bisa dicari lagi, tapi waktu yang terbuang tidak bisa diputar ulang. Makanya, mereka benar-benar selektif dalam menggunakan waktu. Misalnya, ketimbang melakukan hal-hal kecil yang bisa didelegasikan, mereka lebih memilih fokus ke hal yang memberi dampak besar. Kita bisa menirunya dengan mulai belajar mengukur nilai waktu kita sendiri. Coba hitung, kalau kamu bisa menggunakan 1 jam untuk menghasilkan uang atau membangun skill baru, apakah masih pantas menghabiskan berjam-jam untuk hal yang sebenarnya bisa diselesaikan lebih cepat atau diserahkan ke orang lain? Kedua, memulai hari lebih pagi. Salah satu kebiasaan yang hampir semua orang kaya punya, mereka bangun lebih pagi. Bukan sekadar biar kelihatan produktif, tapi karena pagi adalah waktu terbaik untuk fokus. Di pagi hari, gangguan masih minim, energi otak masih segar, dan biasanya suasana lebih tenang. Contoh saja toko-toko seperti Tim Cook Apple yang bangun jam 4 pagi, atau Richard Branson yang juga selalu memulai hari lebih cepat. Kita bisa meniru dengan mulai membiasakan bangun lebih pagi, walaupun tidak harus ekstrem jam 4 subuh. Mulai dari bangun 30 menit lebih cepat daripada biasanya untuk melakukan sesuatu yang penting. Misalnya olahraga ringan, membaca, atau merencanakan hari. Ketiga, prioritas lebih penting daripada kesibukan. Banyak orang sibuk seharian, tapi tidak berarti produktif. Orang kaya paham betul soal ini. Mereka selalu memisahkan mana yang benar-benar penting dan mendesak, mana yang bisa ditunda atau bahkan diabaikan. Biasanya mereka menggunakan metode Eisenhower Matrix atau prinsip Pareto 80/20. Intinya, 20% aktivitas yang benar-benar penting bisa memberi 80% hasil. Kita bisa mulai dengan to-do list singkat. Pilih maksimal 3 hal paling penting setiap hari. Selesaikan dulu itu sebelum pindah ke hal-hal kecil lain. Dengan cara ini, energi tidak habis hanya untuk hal remeh. Keempat, menghargai kalender lebih dari catatan. Banyak orang cuma bikin catatan atau to-do list, tapi orang kaya lebih suka mengunci aktivitas di kalender. Kenapa? Karena waktu itu terbatas. Kalau tidak diatur di jadwal, pasti kebablasan. Misalnya, mereka akan blok waktu khusus untuk meeting, olahraga, belajar, bahkan istirahat. Jadi, tidak ada ruang kosong yang terbuang sia-sia. Kita bisa meniru dengan mulai menggunakan kalender digital atau buku agenda harian. Jangan hanya tulis hari ini belajar, tapi tentukan jam berapa sampai jam berapa. Jadi, kita bisa lebih disiplin. Kelima, disiplin dalam istirahat dan olahraga. Jangan kira orang kaya itu kerja terus tanpa henti. Justru, mereka sangat paham pentingnya mengisi ulang energi. Banyak miliarder punya jadwal olahraga rutin. Misalnya, Mark Zuckerberg sering lari pagi, Elon Musk menjaga kebugarannya dengan latihan singkat di sela jadwal padat, dan Oprah Winfrey punya rutinitas meditasi harian. Mereka paham, tubuh yang fit berarti otak yang lebih jernih. Jadi istirahat cukup, olahraga, dan bahkan tidur siang singkat sering jadi bagian dari strategi manajemen waktu mereka. Keenam, mengurangi pengalihan perhatian atau distraction. Waktu kita sering habis bukan karena kerjaan tapi karena distraksi notifikasi HP, scroll media sosial, atau ngobrol yang gak jelas. Orang kaya sangat ketat soal ini. Mereka sering matikan notifikasi, hanya membuka email pada jam tertentu. Bahkan ada yang sengaja pakai ponsel khusus untuk kerja. Kita bisa meniru dengan langkah kecil seperti matikan notifikasi aplikasi yang tidak penting, gunakan mode fokus di ponsel, dan tentukan jam khusus untuk cek sosmed. Jadi, 1 jam kerja bisa benar-benar efektif. Ketujuh, delegasi dan outsourcing. Inilah jurus paling sering dipakai orang kaya. Mereka tidak kerjakan semuanya sendiri. Urusan kecil seperti administrasi akuntansi atau hal teknis sering didelegasikan ke tim. Bukan karena mereka malas,
Tapi mereka tahu, waktu mereka lebih baik digunakan untuk hal strategis. Kita pun bisa meniru meskipun belum punya tim. Misalnya, kalau ada pekerjaan rumah yang memakan waktu banyak dan bisa di-outsource seperti laundry delivery makanan sehat atau jasa kebersihan, gunakan saja waktu yang tersisa bisa dipakai untuk belajar skill baru atau menambah penghasilan. 8. Belajar berkata tidak. Orang kaya sangat selektif dalam menerima undangan, meeting, atau ajakan. Mereka tahu, setiap iya untuk satu hal berarti tidak untuk hal lain. Mereka tidak segan menolak hal-hal yang tidak sesuai prioritas. Bahkan ada yang punya prinsip, kalau sebuah kegiatan tidak memberi nilai besar, tolak saja. Kita bisa meniru dengan mulai berani bilang tidak untuk aktivitas yang hanya buang waktu. Misalnya nongkrong yang tidak jelas, rapat tanpa agenda, atau pekerjaan tambahan yang tidak sesuai tujuan utama kita. 9. Fokus pada proses, bukan multitasking. Banyak orang bangga bisa multitasking, tapi kenyataannya, multitasking sering bikin hasil jadi setengah-setengah. Orang kaya lebih suka single tasking. Fokus pada satu hal sampai selesai. Jadi kualitas pekerjaan lebih tinggi, dan secara total justru lebih cepat selesai. Kita bisa meniru dengan mulai latihan deep work. Matikan semua distraksi. Tentukan 60-90 menit hanya untuk satu pekerjaan penting, tanpa membuka hal lain. Hasilnya akan jauh lebih efektif. 10. Selalu sisihkan waktu untuk belajar. Kebanyakan orang setelah kerja capek, langsung rebahan. Bedanya, orang kaya selalu sisihkan waktu belajar setiap hari. Bisa membaca buku, ikut seminar, nonton video edukatif, atau diskusi dengan orang pintar. Warren Buffett misalnya, menghabiskan sekitar 80% waktunya untuk membaca dan belajar. Kita bisa meniru dengan target kecil, misalnya 20-30 menit sehari membaca buku, ikut kursus online, atau sekadar mendengarkan podcast bermanfaat. Konsistensi ini lama-lama mengubah hidup. 11. Manajemen energi, bukan hanya waktu. Orang kaya tidak hanya fokus pada time management, tapi juga energy management. Mereka paham bahwa kualitas kerja ditentukan oleh kondisi fisik dan mental. Makanya, mereka punya kebiasaan menjaga pola makan, olahraga, tidur cukup, bahkan meditasi. Mereka tahu kapan waktu terbaik mereka paling fokus, dan menaruh pekerjaan penting di jam itu. Kita bisa meniru dengan mengenali jam emas kita. Ada yang lebih produktif di pagi hari, ada juga yang sore hari. Letakkan pekerjaan paling berat di jam itu, dan sisanya diatur sesuai energi. 12. Punya rutinitas yang konsisten. Kalau diperhatikan, orang kaya cenderung punya rutinitas harian yang jelas. Dari pagi sampai malam, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ini membuat mereka hemat energi untuk mengambil keputusan kecil. Misalnya, Steve Jobs dan Mark Zuckerberg terkenal dengan gaya berpakaian yang simple, itu-itu saja. Kenapa? Supaya energi otak tidak habis hanya untuk mikirin baju apa yang mau dipakai. Kita bisa meniru dengan membuat rutinitas harian sederhana. Misalnya, pagi olahraga ringan, lalu kerja utama, sore istirahat, malam belajar. Kalau konsisten, lama-lama hidup lebih terstruktur. 13. Evaluasi dan refleksi rutin. Orang kaya sering melakukan refleksi. Apakah cara mereka menghabiskan waktu sudah sesuai tujuan? Mereka evaluasi apa yang bisa diperbaiki, lalu membuat penyesuaian. Ini bisa dalam bentuk jurnal harian weekly review, atau sekadar merenung sebelum tidur. Jadi, mereka tidak jalan di tempat. Kita bisa meniru dengan mulai menulis catatan kecil. Hari ini apa yang berjalan baik? Apa yang bisa ditingkatkan? Kebiasaan ini bikin kita lebih sadar dalam menggunakan waktu. Terakhir, gunakan prinsip compound effect. Satu lagi yang penting, orang kaya paham bahwa hasil besar datang dari kebiasaan kecil yang konsisten. Misalnya, membaca 10 halaman buku sehari mungkin terlihat sepele, tapi setahun bisa habis lebih dari 10 buku. Olahraga 20 menit tiap pagi mungkin tampak kecil, tapi dampaknya terasa besar di jangka panjang. Kita pun bisa meniru dengan fokus pada kebiasaan kecil, bukan hanya motivasi sesaat. Mengelola waktu ala orang kaya sebenarnya bukan hal yang sulit. Kuncinya ada pada mindset, prioritas, dan konsistensi. Kita mungkin belum bisa meniru semua sekaligus, tapi mulai dari hal kecil, bangun lebih pagi, kurangi distraksi, fokus ke prioritas, dan sisihkan waktu belajar.
Lama-lama, perubahan kecil ini akan menumpuk jadi perubahan besar. Dan siapa tahu, dengan cara ini, kita pun bisa ikut meraih kesuksesan versi kita sendiri. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, kebiasaan mengelola waktu apa yang paling susah untuk dijalani? Atau, adakah tips manajemen waktu versi kamu sendiri yang terbukti efektif? Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk klik tombol like dan subscribe channel ini, supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik seputar pengembangan diri, keuangan, dan gaya hidup produktif. Aktifkan juga lonceng notifikasi, biar setiap kali ada video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu ingat, waktu adalah aset paling berharga, jadi gunakan dengan bijak.